koboi kita Pak Purbaya, gitu ya. Jangan terlalu bersinar. Kalau terlalu bersinar nanti banyak yang tidak suka. Nama Purbaya Yudi Sadewa mulai viral juga di Malaysia. Pihak Pentadbiran Indonesia nak bagi beras free yang 10 kg setiap bulan untuk 18.3 juta isi rumah. Baru beberapa hari menjabat Menteri Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa langsung tancap gas tanpa ragu. Beberapa kebijakan yang dia lakukan terlihat sangat berpihak kepada rakyat, seperti penyaluran dana 200 triliun kepada 5 bank terbesar Indonesia untuk kredit rakyat. Dan yang terbaru, yaitu terkait tentang cukai rokok. Menteri kita yang satu ini memang luar biasa. Bapak Kemenku Purbaya mau berantas mafia cukai. Ya apa sih cukai itu? Katanya ada yang main-main, di mana main-mainnya kalau misalnya saya beresin, saya bisa hilangkan cukai-cukai palsu. Berapa pendapatan saya? Berapa memang? Kalau saya bisa berantas. Dan koboi bener nih Bapak Menteri, yakin luar biasa. Kerjanya tidak diragukan lagi. Apa aja kalau misalkan masalahnya untuk negeri ini, Bapak Purbaya garis depan pokoknya. Saran buat Bapak Presiden, kasih ajudan buat Bapak Menko Purbaya. Karena di negara kita tahu sendiri, jangan terlalu bersinar. Kalau terlalu bersinar nanti banyak yang tidak suka. Oke, sehat terus, hati-hati buat Bapak Purbaya. Assalamualaikum. Menteri Keuangan yang baru, ya, koboi kita Pak Purbaya, gitu ya. Beliau mengatakan bahwa terlalu lama ekonomi Indonesia itu nginjak rem, ya, disiplin fiskal bagus, ya, ngeluarin duit hati-hati bagus, nyimpan uang di Bank Indonesia bagus, tetapi sebetulnya kalau kelamaan diinjak rem, mobilnya nggak bergerak. Karena itu pada hari ini Pak Purbaya, ya, mencoba dengan pendekatan baru, pendekatannya injak gas. Pasar ekonomi harus diguyur dengan uang. Ada simpanan uang di Bank Indonesia berapa? 500 miliar, 400 miliar ya Pak ya. Triliun ya. Ya. Oh, berarti nggak ngantuk ini. 400 500 triliun diambil 200 triliun ya. Ditaruh di bank. Supaya apa? Supaya bank punya likuiditas. Ya. Menteri Keuangan baru melakukan sidak ke Krik Pajak dan menanyakan Kortek. Yuk kita simak. Momen ketika Menteri Keuangan telepon Kring Pajak. Cortex ya? Saya belum tahu tuh Cortex. Oh belum Mbak, boleh kasih tahu saya nggak Mbak, kira-kira berapa lama ya kalau itu daftar Cortex segala macam? Ini menteri kita sangat koboi ya, ini nyentrik banget nih. Nah gimana pendapat Anda ya? Mudah-mudahan Kortek lebih baik. Share konten ini ke rekan-rekan Anda benar-benar bermanfaat. Terima kasih. Menko Purbaya, anggaran kementerian tak terpakai akan dialihkan ke rakyat. Nah, mendingan gini langsung dialihin ke rakyat aja ya kan, daripada dikasih ke kementerian nggak dipakai-pakai tuh duit. Akhirnya para kementerian yang kaya, rakyatnya nggak kaya-kaya. Bagus. Hari ini kami rapat dengan Menteri Keuangan. Alhamdulillah hari ini semua masalah Kopdas terjawab soal uang. Peraturan rumit-rumit sama 6 bulan kita rumusan itu ternyata sekarang 1 hari 2 hari bisa selesai. Mereka kan orang-orang pintar. Cuman selama ini malas. Pak Purbaya, yes, gue yakin di sini juga pasti banyak banget yang pada nontonin kalau beliau sudah muncul di media. Nggak tahu kenapa bawaannya pengen banget dengerin ocehannya atau obrolannya Pak Purbaya. Menko Purbaya akan evaluasi kebijakan cukai rokok. Ada cara mengambil kebijakan yang agak aneh untuk saya. Saya tanyakan, cukai rokok gimana? Sekarang berapa rata-rata? 57%. Wah, tinggi amat. Fir'aun loh, kira-kira gitu. Banyak banget ini ya. Terus kalau turun gimana? Ini bukan saya turun, bukan mau turun ya, cuman diskusi. Kalau turun gimana? Kalau turun makin banyak income-nya. Loh kenapa dinaikin kalau gitu? Rupanya kebijakan itu bukan hanya income saja di belakangnya,
ada policy memang untuk mengecilkan konsumsi rokok. Jadi dikecil lah. Jadi otomatis industri kecil kan, tenaga kerja di sana juga kecil. Oke, bagus kalau ada WHO di belakangnya, ada ini, ada ini, ada ini. Cuman saya tanya, oke, kalau kamu desainnya untuk memperkecil industri, kan pasti udah dihitung dong berapa pengangguran yang terjadi kan? Bisa dihitung kan pasti. Makanya banyak yang dipecat kemarin kan di sana. Terus mitigasinya apa? Apakah kita sudah buat program untuk memitigasi tenaga kerja yang menjadi nganggur? Programnya apa dari pemerintah? Nggak ada. Loh kok enak? Kenapa buat kebijakan seperti itu? Awalnya, cara koboi Pak Menteri menjadi kontroversi. Tapi, rupanya, semua orang mulai paham, itu adalah karakter kerja dari Pak Menteri Keuangan. Dan sekarang, cara itu terlihat nyentrik dan si koboi mulai disukai rakyat. Dan ternyata, dalam seminggu belakangan, nama Purbaya Yudi Sadewa mulai viral juga di Malaysia. Tuan-tuan, rakyat Indonesia boleh tarik nafas sikit hari ni. Dulu, tiap kali buka dompet, terus bermasam muka. Cukai naik melambung-lambung, ala Sri Mulyani. Slogan dia macam, sakitnya sekejap, tapi cukainya selama-lamanya. Slide PowerPoint memang berkilau, tapi poket rakyat makin kempis. Semata-mata nak buat pelabur IMF tersenyum. Sekarang, lain cerita. Masuk Abang Purbaya Yudi Sadewa sebagai Menteri Kewangan. Tiba-tiba, rakyat Indonesia boleh senyum sampai telinga. Pakej ekonomi 2025 diumumkan, suntik 200 triliun rupiah ke Bank Himbara untuk kredit murah, turunkan faedah rumah, uji cuba ekonomi gig di Jakarta, siap dengan program latihan dan bantuan makanan bernilai 16.2 triliun rupiah. Pragmatis bak kopi 3 dalam 1, manis, segera dan terus rasa nasionalis. Rakyat pun lega, ekonomi tumbuh inklusif tanpa beban cukai baru. Abang Purbaya, kali ni awak dah betul-betul buat rakyat Indonesia ketawa gembira. Indonesia baru saja umumkan satu pakej rangsangan ekonomi yang bersaiz hampir 1 bilion US dollar. Apakah yang terkandung di dalam pakej rangsangan ekonomi ni? Dan kenapa dia orang buat macam tu? Jom kita ulas dalam video ni. Kalau kita tengok momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia tu untuk suku kedua dia sempat naik 5.12% dan ini dikatakan yang paling tinggi dalam masa 2 tahun lah. Tapi lepas tu ada tanda-tanda dia nak slow balik. Jadi dalam bahasa mudahnya, pihak pentadbiran cuba nak cucuk balik vitamin supaya ekonomi tu dia segar balik lah. Dan kalau korang perasan, langkah ni sebenarnya adalah langkah kedua yang drastik selepas Menteri Kewangan yang baru iaitu Purbaya Yudi Sadewa melepaskan 12 bilion US dollar cash ke dalam ekonomi hasil daripada simpanan dia orang untuk disalurkan balik ke bank komersial bagi menggalakkan bisnes dan juga individu membuat pinjaman dan seterusnya menggalakkan aktiviti ekonomi. Untuk langkah terbaru yang stimulus package USD 1 bilion ni, antara benda yang paling jelas adalah pihak pentadbiran Indonesia nak bagi beras free yang 10 kg setiap bulan untuk 18.3 juta isi rumah daripada Oktober sampailah ke hujung tahun. Kalau dicampur itu lebih 180,000 tan beras untuk diagihkan. So nampak macam kecil tapi cukup besar kesannya untuk bagi makanan asas kepada rakyat dan memang menjadi isu politik dan sosial paling sensitif sejak kebelakangan ni. Selain itu juga ada program Cash for Work yang bernilai 5.3 triliun rupiah yang bakal mewujudkan kerja sementara untuk lebih 600,000 orang. Kerja-kerja ni contohnya macam buat jalan dekat kampung, baiking jabatan, projek asas luar bandar dan macam itulah. Tapi sebenarnya bagus juga sebab at least rakyat dapat duit, kawasan dapat infra dan ekonomi domestik pun ada pusingan duit. Di samping itu juga ada insentif untuk graduan baru iaitu 20,000 orang dapat internship berbayar dan diskaun 50% premium insurance untuk driver ojek dan juga lori. Sebab golongan ni biasanya self-employed dan terdedah kepada resiko. Jadi kalau ada bantuan macam ni, sekurang-kurangnya mereka ada perlindungan lah. Tapi pada pandangan saya lah, kenapa pakej rangsangan ni dibuat? Kita boleh bagikan kepada 3 sebab utama lah. Yang pertama, kalau korang masih ingat, Prabowo dia janji untuk kejar pertumbuhan ekonomi
8% masa kempen dululah. Jadi angka itu memang tinggi dan susah untuk dicapai, tapi at least dengan rangsangan package ni ekonomi boleh growth at least hampir kepada 8%, kalau tak capai 8% lah. Kedua pula, dari segi kewangan negara Indonesia sebenarnya masih ada ruang untuk berhutang sebab defisit bajet baru ni sekitar 2.78% GDP ataupun debt to GDP diorang masih lagi rendah berbanding negara-negara lain. Itu kira macam buffer lah untuk pentadbiran berbelanja tanpa orang risau pasaran akan panik. Dan yang ketiga pula, langkah ni kita boleh tengok sebagai satu counter cycle lah, iaitu apabila ekonomi global tengah slow daripada China sampai ke Eropah, Indonesia pula cuba nak stimulate domestic demand supaya tak hanyut bersama. So guys, apa pandangan korang tentang video ni? Kalau korang ada sebarang komen ataupun pendapat, jangan lupa letak dekat ruangan komen dekat bawah. Dengan pemimpin yang jujur dan benar, doa yang terbaik bagi bumi pertiwi Indonesia jadi lebih cerah, makmur dan kondusif. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya, agar ke depan lebih semangat untuk memberikan informasi yang menarik dan bermanfaat.